Selamat siang Bapak dosen dan teman-teman. Saya mahasiswi atas nama Rainelda Naif dengan NPM 41240126. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah tentang perencanaan dan manajemen lahan kering terkait dengan praktikum pembuatan pupuk biasa. Sebelum kita lanjut pada proses pembuatan pupuk biasa, saya akan menjelaskan tentang manajemen lahan kering. Manajemen lahan kering adalah suatu proses pengelolaan lahan kering untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas lahan serta mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Dengan tujuannya adalah untuk meningkatkan produktivitas lahan, mengurangi erosi tanah, dan meningkatkan kualitas air. Sebelum kita masuk pada tahap pembakaran sekam tersebut, kita pertama-tama harus membersihkan tempat atau lahan sehingga dapat memperlancar pembakaran sekam padi tersebut. Setelah selesai kita membersihkan, langkah yang berikut adalah corong diletakkan dengan tegak pada permukaan tanah. Lalu langkah yang berikut adalah kita menumpuk sekam mengelilingi corong. Kemudian langkah yang berikut adalah kita menaruh ranting-ranting pohon daun kering ke dalam corong tersebut. Tahap yang berikut adalah tahap pembakaran. Dalam proses pembakaran, kita harus mengontrol api sehingga api tidak menyala di luar corong atau tumpukan sekam padi tersebut. Dan yang muncul hanyalah uap sehingga dapat mempercepat sekam padi dapat berubah warna perlahan-lahan menjadi warna hitam. Nah, ini adalah tampak sekam padi yang berwarna hitam yang awalnya berwarna kuning, sekarang berubah warna menjadi hitam, yang artinya sekam padi telah matang dan siap dipanen. Langkah yang berikut adalah kita siram dengan air dingin sehingga dapat mempermudah kita memindahkan sekam padi ke dalam karung. Setelah sekam padi dingin, langkah yang berikut adalah kita memindahkan sekam padi tersebut menggunakan skop ke dalam karung. Karena manfaat sekam dalam tanah yaitu dapat memperbaiki struktur fisik, kimia, dan biologi tanah, dan juga dapat meningkatkan kemampuan tanah dalam menyerap air. Tanah yang gembur adalah media yang baik bagi tumbuh kembang organisme hidup seperti mikroorganisme dan makroorganisme, dan sebagai tempat penyimpan unsur hara yang aman dalam kompos. Yang berikut adalah membuat mol air beras. Sisa air beras dan gula dicampur lalu dituang ke dalam botol dan kemudian disimpan di tempat yang tidak terpapar langsung oleh sinar matahari. Manfaat dari mol air beras sebagai bioaktivator atau bibit mikroba pengurai yang dapat membantu mempercepat proses dekomposisi bahan organik. Berikut adalah pembuatan pupuk. Langkah pertama adalah kita menyiapkan bahan seperti kotoran ternak, sekam padi, daun hijau, gula pasir 2 kg, dedak, dan air beras. Dan juga alat seperti skop dan ember. Langkah pertama yaitu tuangkan 1 karung kotoran ternak, lalu ratakan. Kemudian tuangkan 1 karung daun hijau ke atas kotoran ternak, lalu ratakan menggunakan tangan atau skop. Ketiga, tuangkan setengah sekam padi ke atas tumpukan daun hijau, lalu ratakan. Yang berikut adalah kita ulangi seperti langkah awal, yaitu kita
nuangkan 1 karung kotoran ternak, kemudian kita ratakan, lalu kita tuang 1 karung daun hijau di atas permukaan kotoran ternak tersebut, lalu ratakan. Langkah yang berikut adalah kita mencampur gula dan air beras ke dalam ember yang sudah berisi air bersih, lalu ratakan menggunakan tangan sampai gula tersebut larut. Langkah yang berikut adalah kita siram tumpukan bahan tersebut dengan menggunakan campuran air beras dan gula. Dalam proses penyiraman, kita harus membolak-balik sehingga semua bahan dapat tercampur dan menjadi lembab. Setelah selesai disiram, langkah berikut adalah kita baluri atau siram dedak di atas permukaan tersebut, karena fungsi dari dedak adalah sebagai bahan makanan dan sumber energi bagi mikroba. Langkah yang berikut adalah kita tutup menggunakan karung atau terpal. Pastikan dalam proses penutupan tidak ada sela-sela atau lubang sehingga tidak ada udara yang masuk. Setelah selesai ditutup, kita diamkan selama 2 atau 3 minggu, lalu dibalik. Menjelang 2 minggu kemudian, jangan lupa untuk membalik pupuk tersebut. Tampak dari pupuk tersebut setelah ditutup selama 2 atau 3 minggu adalah ada tumbuh jamur di atas permukaan pupuk tersebut. Setelah selesai dibalik, kita menutup kembali pupuk tersebut menggunakan karung atau terpal. Dalam proses penutupan lagi, pastikan tidak ada sela-sela atau lubang sehingga tidak ada udara yang masuk. Nah, ini adalah tampak dari pupuk yang telah jadi yang berwarna hitam. Pupuk kompos dapat bermanfaat bagi tumbuhan, yaitu dapat memperbaiki struktur tanah kering dan padat menjadi ringan serta subur. Yang kedua, dapat memperbesar daya ikat tanah sehingga tanah tidak berderai, dan juga dapat menambah daya ikat air pada tanah. Tahap yang terakhir adalah pupuk yang telah jadi dan siap dipanen lalu dimasukkan ke dalam karung.